Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Singapura akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, kami sudah merangkum 3 poin yang akan kelompok kami bahas, yaitu tentang sejarah ekonominya. Kedua, sektor usaha yang paling banyak diserap oleh pekerja pada negara Singapura. Dan yang ketiga adalah indikator-indikator yang mempengaruhi bisnis di negara Singapura ini menjadi maju. Oke, untuk pembahasan pertama tentang sejarah ekonomi, Saudara Abai, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih, Depa. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ketujuh, paling pro-bisnis, dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara, yang memiliki beberapa perusahaan seperti Temasek Holding yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar negara seperti Singapore Airlines, Singtel, STN Engineering, dan Media Group. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Terima kasih kepada Saudara Abai. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sebagai reservoir dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali. Seperti contohnya pada industri fabrikasi wafer dan penghilangan minyak. Singapura juga memiliki pelabuhan strategis yang menjadikan lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia, berkisar pada rata-rata 400%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safli. Kepada Safli dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini ya, sejarah perekonomian Singapura, terkhususnya pada pendapatan domestik dan kurs dolar Singapura dan kurs dolar Amerika. Pada tahun 1980, dulu pendapatan domestik brutonya mencapai 20 miliar dolar, dengan kurs dolar pada saat itu 1 dolarnya 2,14 dolar Singapura atau 2,14 dolar Singapura. Lalu pada 1985 pendapatan domestik bruto Singapura naik menjadi 39 miliar dolar. Namun pada saat itu dolar Singapura sedikit melemah ya, karena 1 dolar Amerika itu setara dengan 2,20 dolar Singapura, naik sekitar 0,06 dolar Singapura. Namun pada 1990 ini pendapatan domestiknya naik menjadi 66 miliar dolar Amerika, dan juga kurs dolarnya naik menjadi 1,81 dolar Singapura per 1 dolar Amerikanya. Ini pendapatan domestik bruto Singapura setiap tahunnya terlihat menaik ya. Puncaknya pada tahun 2010 ini mengalami puncak pendapatan domestik bruto tertinggi di Singapura, yaitu 309 miliar dolar Amerika, dengan kurs 1 dolar Amerikanya 1,32 dolar Singapura. Jadi sudah seperti 1 dolar Amerika setara dengan 1 dolar di Amerika. 1 dolar Singapura setara dengan 1 dolar di Amerika. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Mas Diva untuk melanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Berikutnya kita akan menuju ke poin kedua, yaitu tentang sektor usaha yang paling banyak diserap di negara Singapura. Untuk poin ini akan dijelaskan oleh Saudara Givari Fauzi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Deva. Di Singapura tidak hanya pada perdagangan, tidak hanya fokus pada perdagangan, mungkin perkembangan saat ini masyarakat penduduk Singapura banyak bekerja di sektor industri dan jasa. Dilansir dari World Bank, sekitar 17% penduduk Singapura bekerja di sektor industri atau pabrik, dan 12,4% penduduk lainnya bekerja di bidang jasa. Beberapa industri yang digeluti oleh Singapura diantaranya, yang pertama, pariwisata. Menurut jurnalis mengungkapkan pada jurnalnya berjudul mengungkap pesona Taman Selatan Mariana atau Garden by the Bay di Singapura pada 2018. Sektor industri pariwisata di Singapura sudah sangat maju, bahkan meraih peringkat kelima di tingkat internasional. Yang kedua, pada sektor perbankan. Sektor perbankan juga menjadi salah satu industri ternama di Singapura. Hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan internasional. Yang ketiga adalah elektronik. Industri ini memegang peranan yang sangat penting bagi penduduk Singapura. Bahkan elektronik menjadi komoditi ekspor utama negara ini. Contohnya ialah mesin dan peralatan elektronik. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Rafli Zoy. Oke, terima kasih Mas Givari. Selain itu, Singapura juga memiliki letak geografis yang sangat strategis, yakni terletak di jalur perdagangan internasional. Bahkan, pelabuhan di Singapura merupakan salah satu pelabuhan terpadat di dunia dengan jumlah muatan kapal yang sangat banyak. Jika disimpulkan, berikut beberapa alasan mengapa penduduk Singapura mayoritas bekerja di bidang industri dan jasa. Yang pertama, tidak memiliki sumber daya alam. Singapura hanya memiliki sumber daya laut, seperti ikan dan hasil laut lainnya. Negara ini tidak mempunyai hasil tambang, sehingga dalam penggunaannya membutuhkan impor. Yang kedua, letak geografis Singapura yang strategis. Letak Singapura sangatlah strategis. Bahkan pelabuhannya termasuk dalam 5 pelabuhan terpadat di dunia. Hal ini tentunya memudahkan Singapura untuk mengekspor atau memperdagangkan hasil industrinya ke negara lain. Yang ketiga, industri pariwisatanya sangat maju. Singapura memiliki industri pariwisata yang sangat maju. Maka tidak mengherankan jika penduduknya banyak yang bekerja di sektor jasa. Misalnya, mendirikan hotel, jasa, transportasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Silakan. Oke, terima kasih atas penjelasan tentang poin kedua. Kita menuju poin ketiga, yaitu tentang indikator yang berpengaruh dalam bidang bisnis negara Singapura. Oke, itu akan saya jelaskan. Negara Singapura merupakan negara yang favorit untuk tujuan perusahaan-perusahaan global untuk memperpanjang tangan bisnis mereka. Contohnya di Asia, kemudahan perizinan berbisnis menjadi poin utama di negara ini. Letak negara Singapura ini sangat strategis, mempunyai letak geografis yang strategis, itu menjadi poin penting dalam perdagangan dan perputaran bisnis di negara ini. Negara Singapura merupakan negara yang terkenal akan negara yang ramah akan bisnis. Yang ketiga, Singapura menjadi negara yang memiliki ekonomi paling kompetitif. Jadi negara Singapura sangat signifikan untuk perputaran bidang bisnis karena banyak perusahaan-perusahaan luar yang besar Asia Tenggara yang membuat perkantorannya di negara Singapura. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faros Iban. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Mas Deva.
ada beberapa faktor pendorong Singapura menjadi negara maju. Yang pertama, keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. Dan yang kedua, keberhasilan Singapura yang telah membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Atas dasar hal ini, PDB rata-rata dari Singapura naik 5,3%. Dan yang terakhir, membangun sektor industri yang berwawasan ekspor dengan cara mengundang investor asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya meneruskan poin-poin dari Mas Faros, yaitu selanjutnya Singapura ini menetapkan undang-undang ketenagakerjaan melalui sistem win-win solution. Selanjutnya, menasionalisasikan perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikelola oleh swasta. Yang keenam, dan yang terakhir ini, keberhasilan Singapura ini menstimulasi pihak investor asing sebagai partner bisnis internasional seperti yang sudah dijelaskan Mas Diva ini. Singapura merangkul para investor asing ini untuk menanam menanam saham dan mendirikan perusahaannya di situ. Kemudian hal ini berdampak pada keberhasilan meningkatkan investasi ke dalam aliran pendapatan Singapura. Selain alasan yang sudah disebutkan, terdapat juga faktor alam yang menjadi pendorong Singapura menjadi negara termaju di Asia Tenggara. Walaupun bentuknya ini sangat kecil, yaitu letak geografisnya strategis di jalur lintasan perdagangan dan pelayaran dunia. Selain pusat transit lalu lintas laut, Singapura juga menjadi pusat lalu lintas udara dunia. Hal ini sangat dimungkinkan karena secara geografis, Singapura berada di ujung semenanjung Malaysia yang ramai dilintasi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara sejak zaman dahulu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasan tentang poin-poin yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.